Apa sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Hari ini pokok bahasan kita adalah gaya non-koplanar pada suatu struktur. Gaya non-koplanar ini sangat banyak sekali pada sistem pembebanan pada suatu struktur. Kalau kita berbicara non-koplanar, berarti gaya-gaya ini terletak tidak pada satu bidang, dan itu sangat mungkin sekali terjadi ya pada suatu struktur pembebanan yang akan kita bahas. Berikut nanti contoh-contohnya juga di apa. Suara saya jelas Pak enggak ini? Atau kalah sama suara hujan? Jelas, Pak. Jelas. Nah, pada jenis-jenis gaya atau pembebanan pada struktur, secara umum kita bagi menjadi dua berdasarkan arah gayanya, yaitu yang pertama adalah tarik dan tekan. Ini secara umum pada suatu struktur pembebanan. Nah, pada struktur tarik kita lihat pada bagian yang sebelah kiri. Pada struktur tarik, misalkan contoh pada tali atau susunan batang yang dihubungkan menjadi satu, lalu digantung pada dua buah tumpuan. Nah, pada kondisi seperti ini, setiap satu batang, kita ambil saja misalnya satu contoh, satu batang, atau mungkin bisa ya, kalau ini bukan berbentuk batang, berbentuk tali atau berbentuk kabel, kita anggap ini sebagai satu buah struktur. Pada struktur tersebut itu memungkinkan sekali terjadi kondisi tarik atau tekan, di mana kondisi tarik itu terjadi apabila jika kita amati pada satu struktur atau satu batang, itu arah gayanya itu akan saling apa ya, arah gaya reaksinya itu akan saling ketemu. Jadi kalau kita lihat arah gaya reaksi yang ada di dalam batang, ini adalah gaya yang diberikan atau gaya perlawanan yang diberikan oleh struktur tersebut terhadap gaya luar. Di mana gaya luarnya, kalau ini adalah arah dari gaya dalamnya atau gaya yang diberikan oleh strukturnya, maka gaya luarnya arahnya berlawanan. Jadi gaya luarnya akan terletak di luar struktur tersebut yang arahnya berlawanan. Jadi kalau kita tinjau satu struktur, pembebanannya kalau kita lihat di sini ada arah gaya eksternal. Ini adalah gaya eksternalnya. Misalkan ini diberi pemberat atau diberi beban, arahnya ke bawah akibat adanya gaya gravitasi, maka jika kita tinjau pada sebuah struktur, kita ambil misalnya yang sebelah kiri, maka struktur tersebut akan memberikan perlawanan terhadap gaya eksternal tadi, di mana perlawanannya kita sebut sebagai gaya internal pada struktur tersebut, yang arahnya akan saling bertemu atau saling menuju. Nah, kalau gaya internalnya seperti ini, maka gaya eksternalnya adalah kebalikannya dari gaya internal. Sedangkan kalau kita tinjau pada gambar yang sebelah, yang bagian tengah, struktur tekan, misalkan sekarang kita ganti, tumpuannya ada di bagian bawah, lalu ada batang yang kita rangkai. Batang yang kita rangkai sedemikian rupa, terdiri dari dua batang, ditumpu di sisi kanan kiri, lalu di bagian atas kita berikan gaya luar, atau kita berikan beban arah ke bawah, sehingga jika kita amati satu buah batang, jika kita tinjau pada salah satu batang, maka batang ini akan memberikan perlawanan atau gaya internal
di mana gaya internalnya arahnya adalah saling menjauhi. Sehingga kalau gaya internalnya saling menjauhi seperti ini, maka gaya eksternalnya itu adalah yang maka arahnya adalah sebaliknya. Mana gaya eksternal yang ada di bagian atas itu diakibatkan oleh beban eksternal yang ini, sedangkan gaya eksternal yang ada di bagian bawah ini adalah gaya yang diberikan oleh penumpu yang ada di sebelah kanan. Sehingga struktur tersebut jika dalam kondisi diam, maka ini dalam kondisi stabil. Misalkan contoh seperti ini. Lalu misalnya contoh yang lain pada struktur rangka batang, atau ini kita sebut struktur ini adalah struktur truss. Struktur truss jenisnya macam-macam, salah satunya misalnya seperti ini. Nah, pada struktur rangka batang seperti ini atau struktur truss ini memungkinkan sekali terjadi berbagai jenis gaya atau pembebanan, bisa tarik, bisa tekan. Sehingga kalau kita lihat di sini kita harus menguraikan terlebih dahulu satu persatu pada batangnya. Misal contoh, kalau kita uraikan pada batang yang paling kiri, kita lihat arah gayanya adalah arah gaya internalnya itu saling menjauhi. Berarti pada batang yang sebelah kiri itu mengalami gaya tekan. Lalu kalau kita lihat batang yang sebelahnya ini, arah gayanya saling mendekati. Berarti pada batang tersebut ini mengalami kondisi tarik. Lalu kalau kita lihat yang atas, ini arah gaya internalnya saling menjauhi. Berarti ini mengalami tekan. Nah, dengan kita melakukan analisa seperti ini, kita akan mengetahui jenis pembebanan pada setiap struktur, sekaligus juga nanti bisa memprediksi pada bagian struktur yang mana mengalami gaya atau pembebanan yang paling besar. Sehingga dengan kita bisa memprediksi lokasi pembebanan yang terbesar, kita bisa melakukan rekayasa engineering. Misalkan kita ganti, kalau misalkan indikasinya adalah batang tersebut tidak kuat, maka kita cukup mengganti hanya pada batang yang mengalami pembebanan terbesar tadi. Dibanding kita harus mengganti seluruh batangnya, menjadi misalkan menggunakan material yang lebih kuat atau material yang lebih besar. Kalau kita ganti seluruh batangnya, ini pasti biayanya akan naik. Tapi kalau kita bisa memprediksi bagian mana yang paling besar, sekaligus juga jenis pembebanannya, maka kita bisa cukup melakukan rekayasa engineering hanya pada bagian yang kritis tersebut. Sehingga ini akan menguntungkan kita. Nah, ini kalau kita tinjau secara umum, dari arah pembebanan, kita kenal dua jenis pada struktur, yaitu pembebanan tarik dan pembebanan tekan. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ada kalanya suatu struktur itu kalau kita kenai pembebanan, ada kalanya struktur tersebut itu mengalami lendutan atau melengkung. Di sini kita sebut istilahnya lenturan atau lendutan sama saja. Misalkan misalkan sebuah batang ditumpu di sisi kanan kiri, lalu diberikan gaya dari luar dengan arah ke bawah. Maka ada kemungkinan batang tersebut ini mengalami lendutan, misalkan melengkung pada bagian ini. Nah, pada kondisi seperti ini, kita pun juga bisa memperlakukan kondisi lendutan atau lenturan pada struktur tersebut seperti pembebanan
pada kondisi tarik atau tekan. Nah saja nanti kalau itu memang terjadi lenturan, maka kita bisa menganalisa menggunakan satu tambahan gaya lagi, yaitu gaya geser. Lalu bentuk-bentuk struktur yang lain. Nah, apabila suatu struktur mengalami lendutan, maka akan ada tambahan gaya geser tadi, di mana arah pembebanannya, kalau tadi itu searah dengan sumbu batangnya, maka untuk gaya geser ini adalah yang berlawanan arah dengan bukan berlawanan, tegak lurus terhadap sumbu batangnya. Jadi kalau sumbu batangnya adalah yang horizontal, maka gaya gesernya adalah tegak lurus, ya. Bisa ke atas atau ke bawah. Itu tegak lurus terhadap sumbu aksialnya. Lalu selain itu, selain terjadi gaya geser pada suatu struktur, itu juga memungkinkan terjadinya momen. Di mana momen itu adalah produk perkalian, hasil perkalian antara gaya dikalikan lengannya terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, kalau kita menjumpai pembebanan sederhana seperti ini, suatu struktur ditumpu di kedua sisi kanan kiri, maka titik acuan momennya bisa dihitung dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan untuk menghitung besarnya momen yang terjadi. Kita sebut misalkan sisi sebelah kanan adalah titik A, misalkan, sisi sebelah kiri adalah titik B. Maka jika kita ingin menghitung suatu momen dengan jarak tertentu dari titik A, misalkan ini, pada jarak X, lalu kita tinggal cari panjang lengan dari gaya tersebut. Misalkan kita hitung momen yang disebabkan oleh gaya, sebut saja ini P1, ini adalah P2. Nah, misalnya kita ingin menghitung yang P1, nanti besarnya P1 dikalikan berapa panjangnya, ya, dari titik A, mana di sini panjangnya adalah X. Dan kita ingat, karena akibat dari gaya ini akan menyebabkan benda tersebut mengalami lenturan atau lendutan, maka akan terjadi suatu momen pada titik acuannya. Kalau kita lihat, kalau gayanya ke bawah, maka jika titik A ini adalah titik yang fix, maka balok ini akan mengalami perputaran atau rotasi. Kalau kita lihat, rotasi yang ditimbulkan oleh gaya P1, itu arah putarannya terhadap A, titik A, itu adalah searah jarum jam. Begitu juga kalau disebabkan oleh P2, juga arah gayanya ke bawah, maka arah putarannya jika ditinjau dari titik A, itu juga searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini di titik B, itu ada gaya tumpuan. Pastinya gaya tumpuan ini akan arahnya ke atas. Nah, kalau kita lihat, ini arahnya gaya dari titik B ini ke atas, maka momen yang dihasilkan dari gaya tumpuan di titik B terhadap titik A, itu arah putaran momennya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, perbedaan arah pada putaran yang dihasilkan oleh momen tersebut, itu nanti harus kita beri perjanjian tanda. Maksudnya perjanjian tanda, misalkan kita sepakati, jika menghasilkan putaran momen searah jarum jam, misalkan, ini kita beri tanda positif, maka perkalian gaya dengan lengan yang menghasilkan putaran searah jarum jam terhadap titik acuannya, itu selalu kita beri nilai positif. Berarti P1 dikalikan X dan P2 dikalikan jaraknya terhadap titik A, itu semuanya dalam nilai positif. Sedangkan momen yang dihasilkan oleh tumpuan di titik B terhadap titik A, karena arahnya itu berlawanan arah jarum jam, maka nanti kita
berikan nilai negatif. Sehingga hasil perkalian antar masing-masing momen tadi itu akan kita jumlahkan dan kita kurangkan sesuai dengan nilai tandanya. Tuh. Jadi perjanjian tanda untuk momen ini harus kita tentukan di awal. Ya. Begitu juga untuk gayanya. Kalau gaya yang ke atas misalkan, kita beri notasi positif, maka seluruh gaya yang ke bawah ini akan kita beri notasi negatif pada penjumlahan resultan gayanya. Oke, saya rasa ini mudah saja ya. Jadi kalau ada gaya membentuk suatu sudut tertentu, saya rasa bisa menggunakan kalau sudut apitnya antara dua gaya tersebut membentuk sudut 90 derajat, saya rasa bisa menggunakan Pitagoras sederhana. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan rumus tangen sinus dan kosinus untuk mencari nilai gaya pada komponen tertentu, misalnya pada sumbu X atau sumbu Y. Nah, dalam kita melakukan analisa terhadap gaya, maka ada dua acuan analisa yang akan kita pakai terus-menerus. Yang pertama, jika itu adalah struktur statis dan stabil, maka sigma gaya, sigma F sama dengan 0. Dengan perjanjian tanda, misalkan tadi kalau disepakati gaya yang ke bawah itu negatif, gaya yang ke atas itu positif, maka itu harus konsisten kita gunakan pada penjumlahan gaya. Jadi nggak boleh diganti-ganti. Ya. Kalau sudah ditetapkan yang ke atas positif, ya itu terus dipakai. Lalu prinsip analisa yang kedua adalah sigma momen. Sama dengan 0. Dan ingat perjanjian tandanya, saya selalu menyarankan jika melakukan analisa pembebanan, perjanjian tandanya selalu kalian tulis. Supaya kalian nggak lupa. Apalagi kalau analisa gayanya banyak, melibatkan banyak segmen, biasanya sering lupa mahasiswa. Tapi dengan ditulis, kita akan selalu ingat. Baik untuk sigma gaya maupun sigma momen. Ya, misalkan untuk sigma momen yang putarannya searah jarum jam positif, tulis saja di sebelahnya. Itu akan memudahkan kita nanti dalam memberikan nilai tanda plus minus. Kalau kita kalau nggak ditulis, ya kalau cuma sedikit mungkin gampang. Tapi kalau segmennya banyak, biasanya sering lupa. Jadi hal yang sepele, tapi ternyata salah plus minusnya, nilainya akan berbeda pada resultan gaya dan resultan momennya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ingat, untuk momen, arah gaya dan lengan harus tegak lurus. Mohon maaf kalau gambarnya mungkin susah kalau tegak lurus ya. Nah, jadi misalkan antara gaya dengan lengannya itu harus tegak lurus. Sehingga kalau dia tidak membentuk sudut tegak lurus ya, antara gaya dengan lengannya, maka harus kita buat tegak lurus. Gimana caranya? Ya kita kalikan dengan sudutnya. Ya. Bisa menggunakan sinus atau kosinus. Sehingga kita harus berupaya supaya ketemu lengannya tegak lurus. Ya. Misalnya contoh seperti ini. Titik acuannya pada titik sumbu. Lalu gayanya adalah F ini.
Nah, antara F dengan lengannya ini tidak terbentuk tegak lurus. Maka bagaimana supaya bisa terbentuk momen? Maka kita harus buat ke dalam kondisi tegak lurus antara gayanya dengan lengannya. Sehingga gaya F ini jika kita uraikan menjadi gaya yang tegak lurus terhadap lengan R, maka kita dapatkan proyeksi F tegak lurus terhadap lengan R itu adalah F sinus sudut theta. Sehingga kita harus mencari gaya atau kita uraikan ke dalam gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Sehingga kalau kita kalikan F sinus theta dikalikan R ini akan menghasilkan suatu momen. Tapi kalau F dikalikan dengan R ini tidak akan menghasilkan suatu momen. Jadi itu harus diingat. Selanjutnya, momen yang terjadi pada suatu struktur, di mana struktur tersebut ini juga memiliki pembebanan yang merata pada seluruh bagian tubuhnya. Misal, suatu balok baja dengan profil persegi panjang, misalkan balok baja dengan profil persegi panjang. Maka ini pasti punya panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga pada penampang seluruh batang ini setiap pertambahan panjangnya ini akan memiliki komponen pembebanan. Misalkan kalau kita buat garis setiap, misalkan ini panjangnya 10 cm, maka setiap sentinya kalau kita buat garis pembagi imajiner, maka setiap sentinya dia akan memiliki gaya beban distribusi internal yang nilainya sama setiap pertambahan panjang. Sehingga totalnya kalau ini satu balok, jika ini satu balok besar ya, atau satu balok utuh, maka total gaya terdistribusinya itu akan berpusat, titik tangkapnya kalau bentuknya seperti ini akan ada tepat di tengah. Tepat di tengah. Jadi kalau ini adalah panjang, totalnya adalah X, maka letak pusat gayanya adalah di setengah X. Lalu berapa besar gaya totalnya? Maka besar gaya totalnya adalah hasil perkalian gaya terdistribusi pada masing-masing satuan panjang ini. Jadi kalau ini kita anggap ini adalah masing-masing adalah gaya terdistribusi per satuan panjang, maka F totalnya adalah perkalian F masing-masing dikalikan X-nya, dikalikan panjangnya, panjang totalnya. Sehingga F totalnya atau F kapitalnya adalah perkalian, misalkan ini yang kecil ini saya sebut F kecil ya. Maka F totalnya adalah F kecil dikalikan dengan X yang letaknya ada di tengah. Jadi pusat titik beratnya ada di tengah. Jadi ini kalau kita menjumpai suatu struktur pembebanan yang jenis pembebanannya adalah beban terdistribusi. Sehingga kita langsung bisa menentukan, titik pusat resultan gayanya pasti di tengah, atau setengah dari X, atau setengah dari panjangnya. Lalu berapa total gayanya yang ada di tengah itu adalah hasil perkalian antara gaya kecil pada setiap gaya pertambahan panjangnya yang dikalikan dengan X-nya. Total panjangnya. Itu adalah F resultan atau F totalnya. Ini berlaku untuk struktur dengan jenis
beban terdistribusi. Jadi struktur ini walaupun tidak diberi beban dari luar, sebenarnya strukturnya sendiri sudah memiliki pembebanan dalamnya, karena setiap pertambahan panjang akan menghasilkan bobot. Dan setiap pertambahan panjangnya ada bobot tadi, maka ada pengaruh gravitasi, dia akan menghasilkan pembebanan sendiri, walaupun tanpa diberi gaya eksternal dari luar. Oke, ini tadi sudah saya bahas ya, untuk momen. Jika momen itu tadi adalah perkalian antara gaya dengan lengannya, maka jika couple, jika kita menjumpai istilah couple, ini adalah relasi atau pasangan momen yang arahnya akan saling meniadakan atau saling menetralkan. Jadi misalkan ada gaya F di sebelah kanan dan ada gaya F di sebelah kiri. Dan keduanya dihubungkan oleh satu lengan yang saling menghubungkan antara gaya F baik sisi kanan atau kiri. Dan arahnya akan saling tegak lurus. Sehingga kalau gaya ini bekerja, lalu bagian tengah dari batang ini kita beri tumpuan, ya, atau di mana jenis tumpuannya adalah tumpuan sendi engsel, ya, maka batang ini akan berputar, tergantung dari arah pembebanan keduanya. Sehingga pasangan dari dua momen ini akan membentuk suatu couple yang akan menghasilkan efek rotasi, menghasilkan efek rotasi pada struktur tersebut. Misalkan efek rotasinya kita letakkan suatu titik imajiner yang ada di tengah, sehingga batang ini akan rotasi dengan arah berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat bentuk seperti ini. Nah, pasangan momen adalah kita sebut dengan couple. Oke, ini kita lewati saja ya. Ini hanya menjadi resultan gaya. Nah, ini contoh analisa ya. Ini kurang gambarnya, kurang batangnya. Nah, di sini titik tumpunya atau titik acuannya di sebelah kanan, titik kita sebut sebagai titik O ya, misalkan. Maka kalau kita lihat ada F1, lalu ada F2, dan di tengah ini ada resultan, di mana resultan ini adalah jumlah pembebanan dari F1 dan F2. Kalau kita uraikan satu persatu, F1 jika ditinjau dari titik O akan memiliki panjang lengan A1. F2 jika ditinjau dari O akan memiliki panjang lengan A2. Begitu juga untuk gaya resultan kedua gaya tadi, atau R, ini memiliki panjang lengan sebesar A, ya, dari titik 0. Sehingga momen yang dihasilkan oleh F1 dan F2 secara bersama-sama itu bisa digantikan oleh satu buah momen yang dihasilkan oleh gaya R dengan lengan sepanjang A. Jadi kalau F1 dan F2 ini kita hilangkan, kita ganti dengan satu buah momen, maka momen yang sama itu bisa terbentuk dari perkalian antara R dikalikan dengan A. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin mencari berapa panjang A terhadap titik tangkap gaya resultannya, bisa kita balik. Ya. Kita bisa mengetahui jarak dari A. Nah, konsep ini tadi sama-sama menggunakan prinsip sigma gaya sama dengan 0 dan sigma
momen sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, sebentar, ini ada yang chat. Sebentar. Mungkin pertanyaannya di sini. Oh, bukan. Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selanjutnya pada gaya terdistribusi. Kalau tadi adalah gaya terdistribusi yang sama, yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau ada suatu batang memiliki gaya terdistribusi yang sama, yang seragam, maka letak resultan dari gaya totalnya akan terletak di tengah. Lalu besar gaya resultannya adalah perkalian gaya distribusi masing-masingnya. Kalau di sini disebut W ya, dikalikan dengan panjang totalnya. Jadi W dikalikan L, itu adalah gaya totalnya. Dan letaknya ada di tengah. Nah, bentuk pembebanan itu tidak selamanya bentuknya distribusi merata seperti ini. Ada kalanya kita menjumpai bentuk pembebanan yang bentuknya seperti segitiga. Misal contoh pada penopang yang paling gampang itu ada atap ya, yang membentuk segitiga, atau pada penopang jembatan, ya, tiang pancang jembatan. Nah, itu juga membentuk bentuk segitiga seperti ini. Nah, pada kondisi pembebanan yang membentuk segitiga ini sebenarnya juga sama ya, dengan pembebanan gaya terdistribusi, hanya saja letaknya, resultan dan letak dari pembebanan bentuk seperti ini berbeda cara untuk menghitungnya. Untuk yang bentuknya segitiga, maka gaya totalnya atau gaya resultannya itu bisa dicari menggunakan rumus dari segitiga, luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Berarti di sini setengah alasnya kalau di sini yang kita gunakan adalah panjang bentangnya, maka alasnya adalah L dikalikan tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini ini adalah pembebanan atau gaya terbesar pada puncak pembebanan dari struktur ini. Berarti yang paling sebelah kanan. Jadi W ini adalah gaya terbesar yang ada pada struktur ini atau yang terletak pada sisi paling kanan. Sehingga untuk mencari total gayanya atau resultannya adalah sama dengan luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya kita gunakan panjang lengannya, lalu tingginya adalah komponen W dengan pembebanan maksimal atau terbesarnya. Lalu untuk letaknya di mana? Nah, untuk pembebanan yang bentuk segitiga, letaknya akan terletak pada 2/3 dari total panjangnya, dihitung dari titik sudut apitnya. Jadi terletak 2/3 dari total panjangnya. Jadi resultannya akan terletak di 2/3 ini, atau 1/3 dari sebelah kanan. Ya, kalau kita lihat berarti ini 1/3 L. Ya, kalau ditinjau dari sebelah kanan. Jadi resultannya akan terletak di sini. Jadi kalau kita menjumpai suatu struktur seperti ini,
pembebanan seperti ini, maka kita bisa dengan mudah menentukan letak gaya resultan dari jenis struktur pembebanan terdistribusi bentuk segitiga. Letaknya pasti berada di 2/3 dari panjangnya, ditinjau dari sudut apitnya. Ya, lalu besarnya, total resultannya adalah sama dengan luas segitiga tadi, setengah alas kali tinggi. Ya, jadi kalau menjumpai struktur seperti ini, kita gunakan perhitungannya menggunakan yang bentuk segitiga. Jadi secara umum ada dua jenis seperti ini, ada yang berbentuk distribusi merata dan ada yang berbentuk distribusi segitiga. Dan letak dari resultan keduanya itu berbeda. Kalau yang merata terletak di setengahnya, kalau yang segitiga terletak di 2/3 dari panjangnya. Ini suatu contoh ya. Contoh, misalnya kita memiliki sebuah benda, sebut saja bendanya berbentuk persegi panjang, lalu ada gaya eksternal yang ada di luar, ada 3 gaya eksternal dengan arah yang bermacam-macam, berbeda-beda, lalu dikenakan pada suatu benda untuk persegi panjang tadi. Yang bagian atas ini tepat terkena pada sudut kanan atas, yang di tengah ini terkena pada bagian tengah dari tingginya, lalu yang bawah ini kena bagian sisi paling bawah tepat di tengahnya. Nah, untuk mencari resultannya, maka kita cukup membagi menjadi komponen pembebanan tegak atau vertikal, tegak atau mendatar, ya, atau kita bisa menggunakan penguraian sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita uraikan pada kedua sumbu tersebut. Jadi kalau seperti ini, maka komponen pembebanan yang atas ini akan memiliki komponen sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang ada di tengah ini hanya memiliki komponen sumbu X saja, ya, atau yang mendatar, karena tidak ada yang ke atas atau ke bawah. Ya. Sedangkan yang beban yang di bawah ini hanya memiliki komponen pembebanan sumbu Y saja, tidak memiliki sumbu mendatar atau sumbu X. Sehingga kita tinggal jumlahkan nanti. Penjumlahan pada sumbu X, total pada sumbu X dan total pada sumbu Y, maka kita gunakan rumus Pitagoras sederhana, ya. Sehingga resultannya ini adalah rumus Pitagoras dari total kuadrat dari sumbu X dan total kuadrat dari sumbu Y yang kita akarkan. Sehingga ketemu resultannya sebesar 25P. Lalu untuk menghitung momen, nah kita tentukan titik acuannya. Titik acuan untuk menghitung momen. Kalau di sini titik acuannya misalkan titik yang ada di sebelah kiri bawah. Ya, acuannya di sini. Maka semua lengannya itu akan kita hitung, panjang lengannya akan kita hitung dari titik tersebut. Sehingga kalau kita uraikan satu persatu, gaya yang di atas, kalau kita teruskan, lalu kita tarik tegak lurus terhadap, kita sebut saja ini titik A, ya. Maka panjangnya dari A hingga tegak lurus terhadap gaya tersebut, misalkan di sini ketemu 4. Nah, ini adalah panjang lengannya. Lalu untuk gaya yang di tengah, ini kalau kita hubungkan, ini sudah membentuk tegak lurus. Maka ini sama dengan setengah dari lengannya, setengah dari tingginya. Sedangkan untuk yang bawah,
Ini kalau ke bawah, ini lengannya juga membentuk tegak lurus ya. Mohon maaf ya. Jadi untuk gaya yang ke bawah ini juga membentuk lengan tegak lurus, maka panjang lengannya setengah dari sisi mendatarnya. Sehingga tinggal kita jumlahkan. Kalau sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Jadi total momennya ini adalah penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, maka kita lihat arahnya. Kalau di sini kita lihat arahnya akan disebabkan oleh gaya yang atas, ini akan menyebabkan putaran searah jarum jam. Itu juga yang tengah juga akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Lalu yang bawah, ini juga akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Kalau misalkan kita sepakati perjanjian tandanya yang searah jarum jam itu positif, maka tinggal kita jumlahkan semua. Ya, akan menghasilkan total momennya. Jadi itu untuk melakukan analisa gaya resultan dan momen pada struktur tersebut. Di sini strukturnya adalah suatu persegi panjang. Oke, saya rasa ini sama ya dengan penjelasan yang tadi. Jadi kalau strukturnya dalam kondisi timbang, berarti pasti ada gaya yang arahnya berlawanan arah dengan gaya resultan pada struktur tersebut. Itu juga kalau momennya seimbang, berarti ada momen lawan yang menyebabkan putaran, yang melawan arah putaran dari momen yang disebabkan oleh gaya eksternal. Kalau ini, berarti kalau ini strukturnya dalam kondisi timbang, maka gaya penyeimbangnya berlawanan arah terhadap resultan. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya, gaya tarik dan tekan, prinsipnya sama. Lalu selanjutnya pada kestabilan struktur. Nah, untuk mencapai atau menciptakan kestabilan pada struktur, kalau struktur sederhana, itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah, jadi ini adalah 3 buah cara yang dilakukan untuk mencapai kestabilan pada struktur. Yang pertama adalah dengan memberikan batang penyokong sederhana yang posisinya diagonal. Posisinya diagonal terhadap arah gaya dari luarnya. Jadi kalau arah gaya luarnya ini dari kiri menuju kanan, maka gaya penyeimbangnya adalah seperti ini. Jadi kita letakkan struktur penyokong diagonal. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dengan diberikan pengisi ya, bagian dalamnya ini dengan suatu komponen yang memungkinkan terjadinya hambatan geser pada bagian dalamnya ya, atau kita berikan isian pada bagian dalamnya supaya struktur tersebut lebih rigid atau lebih kaku. Lalu cara yang ketiga dengan cara kita memberikan penguat pada titik siku atau titik sudutnya. Dalam hal ini, istilah penguat ini kita sebut dengan istilah rib. Jadi ini adalah istilahnya rib, ya, struktur penguat pada sisi siku. Ini sering kita jumpai kalau kita misalkan di rumah ada meja ya, yang bentuk seperti ini untuk memperkuat atau
meningkatkan stabilan dari meja tersebut, ini dipasang bagian rib atau penopang pada titik sikunya. Ada masing-masing titik sikunya. Ini kita sebut dengan istilah rib. Pada struktur-struktur pembebanan itu juga banyak dipasang struktur penguat seperti ini, atau kita sebut dengan istilah rib. Selanjutnya adalah pada pembebanan tadi, kita tadi sudah mengenal gaya tarik dan gaya tekan. Ini sudah sempat dibahas di awal. Untuk gaya tarik dan gaya tekan, ini arahnya selalu sama dengan sumbu pembebanannya atau sumbu batangnya. Kalau arahnya saling mendekati untuk gaya internalnya, itu kita sebut dengan gaya tarik. Kalau arahnya saling menjauhi untuk gaya internalnya, maka ini adalah gaya tekan. Sedangkan yang kedua, jika menyebabkan gaya geser, maka ini adalah yang tegak lurus terhadap sumbu aksialnya, sumbu batangnya. Maka ini kita sebut dengan gaya geser. Jadi ini adalah yang tegak lurus. Sedangkan yang membentuk momen lenturnya yang menyebabkan adanya putaran pada suatu struktur, baik itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam terhadap titik acuannya. Oke, sebentar, saya ada teleponnya, sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau untuk gaya tarik atau gaya tekan itu adalah yang searah dengan sumbunya. Kalau untuk gaya geser, ini yang tegak lurus. Nah, misalnya contoh pembebanan, gaya eksternalnya seperti ini, lalu sumbu batangnya melintang, maka akan ada gaya pada kedua sisi tumpuannya, dan pada masing-masing luas penampangnya ini sebenarnya juga ada gaya geser. Gaya gesernya adalah tegak lurus arahnya terhadap sumbunya. Sedangkan untuk momen itu tadi, jadi ini kalau ada balok, ini sumbu baloknya, lalu ada gaya eksternal. Kalau ini adalah titik acuannya, misalnya titik A, maka ini akan menghasilkan putaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jika struktur tersebut dalam kondisi diam, berarti batang tersebut itu sebenarnya melakukan momen atau memberikan momen yang arahnya berlawanan arah putaran terhadap gaya eksternalnya. Jadi kalau gaya eksternalnya arahnya ke bawah, maka dia akan menghasilkan putaran searah jarum jam.
maka pasangan momennya, kalau ini strukturnya diam, tidak patah ya, atau tidak roboh, maka struktur internalnya sebenarnya juga memberikan momen yang arahnya berlawanan arah dari gaya eksternal. Atau seperti ini. Ini adalah momen yang dilakukan pada titik acuan atau titik tumbuhnya yang ada pada dindingnya. Karena kita lihat tandanya berlawanan arah putaran. Ini contoh aplikasi ya. Oke. Ini gaya batang, tarik atau tekan. Ini momen lentur. Nah, ini kalau kita amati. Jadi momen lentur itu sebenarnya terjadi di sepanjang batangnya ini. Jadi kalau batangnya ini misalkan melendut seperti ini, kalau kita lakukan analisa setiap pertambahan panjang, ini sebenarnya setiap pertambahan panjang dari batang tersebut ini mengalami gaya momen lentur. Atau kalau ini strukturnya tinjauannya adalah 3 dimensi, ini kita sebut dengan istilah flexural force. Lalu selain melentur, ini juga pada penampangnya yang tegak lurus, itu juga terjadi gaya yang saling tegak lurus, arahnya bisa ke atas atau ke bawah. Sehingga gaya geser ini akan memicu yang namanya patah. Gaya geser itu kalau besarnya itu melebihi dari kemampuan batangnya, ini yang memicu terjadinya patah pada batangnya. Sedangkan momen ini yang menyebabkan batangnya itu melengkung. Jadi untuk momen ini yang menyebabkan batangnya melengkung. Nanti kita akan mempelajari ya, bentuk lengkungan dari suatu batang. Jadi kalau ini kita anggap suatu balok, lalu kita beri gaya luar, maka dia bisa kita bagi secara imajiner, di mana garis baginya adalah garis sumbunya batang tersebut. Nah, pada balok ini akan kalau kita tinjau secara 3 dimensi, karena ini pasti punya, kalau balok kan pasti punya tebal ya, panjang, lebar, dan tebalnya. Maka pada balok yang mengalami lenturan seperti ini, pada bagian atas itu adalah dipisah oleh garis sumbu imajinernya. Jadi yang bagian atas ini akan mengalami gaya tarik. Jadi eksternalnya akan keluar seperti ini. Sehingga gaya dalamnya arahnya akan saling mendekati. Sedangkan pada bagian bawah yang dipisah oleh garis imajiner ini justru sebaliknya. Justru akan mengalami yang namanya gaya tekan. Kalau kita tinjau secara 3 dimensi. Sehingga struktur internalnya melakukan gaya yang berlawanan. Jadi misalkan kalian punya sebuah batang persegi panjang, punya panjang, lebar, dan tebal. Kalau kalian tekuk batangnya, nah kalian amati pada setengahnya, itu adalah garis imajinernya, maka pada setengah bagian atas itu akan mengalami tarik, dan setengah bagian bawahnya itu justru akan mengalami tekan. Dan itu terjadi secara bersamaan. Jadi pada batang tersebut, flexural force itu bisa menyebabkan 2 gaya yang saling berlawanan. Ada sekaligus terjadi tekan maupun sekaligus terjadi tarik. Nah, untuk perhitungan atau analisa struktur kita,
Ya, nanti struktur sederhana kita abaikan dulu tebalnya, sehingga tidak terjadi flexural force seperti ini. Jadi kita anggap strukturnya adalah sangat tipis, sehingga apabila terjadi lenturan, itu hanya terjadi satu arah gaya saja. Oke, kita lanjut. Oke, sudah habis. Oke, sudah habis ternyata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini pas 1 jam. Nanti kita akan lanjutkan pada analisa struktur trust. Ya. Tapi prinsip analisa struktur trust ini ada pada pertemuan kita hari ini. Tarik tekannya, lalu titik momennya, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu dasarnya ada pada pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Untuk materi yang barusan saya sampaikan? Bisa dipahami? Oh, sebentar, ini ada yang tanya. Siapa ini? Nur Aini, ya silakan. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, mengenai tadi, Pak, slide sistem gaya sembarang, Pak. Slide sistem gaya sembarang. Ya. Slide sistem gaya sembarang. Iya. Ini kan? Iya, Pak. Saya agak bingung, Pak. Itu kan 53 derajat itu kan didapat dari itu kan ya, Pak, dari rumus yang theta itu, Pak. Tapi kan kalau misalnya dari gambar kenapa nggak 180 dikurang 63,43 gitu loh, Pak? Kan kalau misalnya 63 itu kan sudutnya 63,43, Pak. Kalau dilurusin diperpanjang lagi kan berarti si 53-nya ini 63,43 juga tidak, Pak? Maksudnya kayak nampak ya? Nah, sudutnya ini tuh 63,43 ya. Iya, Pak. Nah, kita untuk menghitung resultan ya, berarti kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, berarti kalau di sini kita uraikan, berarti saya ambil saja sumbu X-nya. Sumbu Y, ini X, ini Y. Ya. Berarti untuk komponen pada sumbu X, ya, berarti kalau ini sudutnya adalah 63,43, maka kita mencari Fx. Berarti kalau arah gayanya ini miring seperti ini, berarti Fx-nya akan mengarah ke kanan. Ya. Bapak maaf, annotation-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, sebentar. Oke, sudah terlihat? Jadi kalau ini kita tahu bahwa sudutnya 63 derajat ya. Kalau kita uraikan, ini adalah sumbu Y, ini adalah X. Ya. Maka untuk komponen Fx, gaya yang 11,2P ini, berarti Fx-nya, berarti arahnya adalah yang arah kanan ya. Fx untuk gaya yang 11,2P. Ya, besarnya adalah 5P. Dapat dari mana? Ya kita bisa menggunakan rumus sinus atau kosinus. Ya, tergantung. Sebenarnya mau pakai 63,43 boleh.
atau sudutnya dibalik berarti menggunakan nilai sebaliknya. Kalau tadi menggunakan sinus berarti menggunakan sebaliknya, kosinus. Ya. Tujuannya adalah kita uraikan ke sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya, kalau kita menggunakan uraikan pada sumbu X ini, ketemunya adalah 5P. Ya. Dari 11,2 dikalikan, berarti kalau misalkan ini adalah sudutnya, kalau ini adalah sudutnya 3,43, berarti 11,2 dikalikan kosinus dari 63,43. Sehingga ketemu Fx-nya. Nah, untuk Fy-nya, berarti kita bisa gunakan sinus. 11,2 dikalikan sinus dari sudut 63,43. Jadi kalau kita gunakan 53, juga boleh. Juga boleh. Berarti pembebanannya akan jadi seperti ini. Sama saja, nanti dihitung. Berarti menggunakan FY-nya, berarti menggunakan 11,2 dikalikan, berarti kalau ini adalah sudut dekatnya, berarti sinus 3 derajat untuk FY-nya, sedangkan Fx-nya berarti 11,2 dikalikan kosinus dari 53 derajat. Sama saja hasilnya. Nah, hasilnya sama aja, Pak. Ya, tapi ingat ini masih resultan pada sumbu X dan Y ya. Hanya resultan pada sumbu X dan Y. Kalau resultan totalnya R-nya berapa? Ya ini. 11,2 P dengan arah yaitu tadi membentuk sudut 63,43 derajat. Jadi harus kita uraikan pada sumbu X dan Y masing-masing. Jadi 11,2 P kita uraikan pada sumbu X ketemu 5 P, pada sumbu Y ketemu 10 P. Lalu yang tengah ini kebetulan sama ya, sama-sama 10 P, kita uraikan pada sumbu X. Kalau yang 0 berarti yang ini ya, yang menghasilkan Fx-nya 0 adalah yang bawah. Dia hanya punya sumbu Y saja, sebesar 10P. Sedangkan yang tengah ini miliknya ini. Jadi hanya memiliki sumbu X saja, sumbu Y-nya 0. Jadi kita uraikan satu persatu. Lalu bisa kita jumlah ya. Yang searah sumbu X, kalau arahnya sama, misalkan sama-sama ke kanan, kita jumlah. Tapi kalau ada yang berbeda, misalkan ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, kita gunakan perjanjian tanda tadi. Misalkan disepakati kalau yang ke kanan adalah positif, berarti kalau ada gaya yang arahnya ke kiri, berarti harus kita kurangi. Itu juga untuk FY. Kalau disepakati yang misalkan yang arahnya ke bawah adalah positif, berarti kalau ketemu gaya yang arahnya ke atas, berarti harus kita kurangi. Itu jadi perjanjian tanda tadi itu saya sarankan memang harus kita tulis ya, misalkan dalam melakukan analisa supaya nggak lupa. Itu juga momennya. Jadi sama saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kita lihat ada pertanyaan ini. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu selanjutnya ya, dengan pembahasan. Saya lupa minggu depan ini apa ya pembahasan. Nanti saya lihat dulu. Ya. Lalu untuk materinya bisa, saya lupa yang materi ini sudah saya upload apa belum ya?
Kita cek dulu. Oh, belum ya. Oh, sorry, maaf. Ternyata belum saya letakkan di VLM. Setelah ini akan saya langsung upload supaya nggak lupa. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke.